sahabat sekalian, mari kita buka ya kajian hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian. Terima kasih, saya menyimak ya diskusi di grup kajian Rabu dan juga sharing sahabat-sahabat ya posting-postingnya. Meskipun punya keterbatasan untuk merespon, tapi saya merespon dalam memformat kajian Rabu insya Allah. Jadi kelihatannya kebutuhannya kan kita lebih banyak sharing kaidah ya. Ya memang kajian Rabu sejak awal tidak didesain untuk menjadi forum keilmuan, tapi bahannya sebagai pengantar untuk diskusi gitu. Apalagi bagi sahabat-sahabat yang sudah rutin membaca Al-Quran, yakin bahwa kita semua seringkali dalam penerapannya tidak mudah begitu, sehingga kita butuh penguatan. Nah barangkali ketika dibahas kembali dan ada contoh-contoh ya, itu akan memperkuat gitu tekad untuk semakin menerapkan Al-Quran ya, untuk mengurai berbagai persoalan dalam kehidupan. Dan keyakinan itu semoga terus semakin meningkat gitu. Jadi Al-Quran ya punya persoalan, satu membacanya, kedua jika sudah mampu membacanya adalah bagaimana melaksanakan. Ya belum tentu orang yang membaca Al-Quran kemudian dalam waktu yang sama punya kemampuan yang sama untuk menerapkannya gitu ya. Tapi sebenarnya bukti-bukti yang Allah berikan itu sudah banyak. Ketika kita sedang dalam kondisi mampu melaksanakan, Allah memberikan banyak bukti pertolongan. Tapi kemudian ketika ditimpa lagi dalam waktu yang berbeda, seringkali kemudian kita lupa begitu ya. Padahal sebenarnya kalau terus-menerus kita mampu melaksanakannya, setiap kali kejadian datang, hidup kita itu akan jauh lebih ringan, lebih mudah. Jadi sudah sedemikian banyak bukti, sering ditolong, tapi tetap saja dalam momen-momen yang lain ada kebingungan dan keraguan gitu ya. Nah itu memang tipikalnya manusia. Baik, kita akan coba masuk ya dari materi pengantar, mudah-mudahan singkat saja, karena tidak mungkin juga saya membahas secara lengkap gitu, tapi mudah-mudahan dari sana akan ada sesi diskusi dan bertukar pengalaman. Baik, semoga terlihat jelas ya screen presentasinya. Nah, kita buka dengan sebuah kalimat dari ini gurunya Ibnu Athaillah ya. Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, salah satu gurunya Ibnu Athaillah. Nah, beliau menuliskan bahwa ketentraman itu terdapat dalam keberserah dirian kepada Allah ya, dan tidak ikut mengatur bersamanya. Itulah hakikat penghambaan atau ubudiyah ya. Jadi memang takdir yang menimpa kita itu harus kita respon dengan berserah diri. Tapi berserah diri dalam konteks kebenaran itu bukan pasrah. Tapi dalam setiap takdir yang menimpa kita harus melakukan refleksi dan berusaha membaca apa yang Allah kehendaki sehingga mengizinkan takdir yang hari ini itu menimpa kita ya. Kemudian jika kita berhasil menemukan jawabannya tentu dengan sabar dan sholat. Jadi nggak bisa akal lahiriah yang membaca, tapi ketika ditimpa oleh sebuah peristiwa dalam kehidupan, kita bersabar dulu, tidak mendahului dengan mengeluh, kemudian kita sholat. Nah ketika Allah kemudian memberi pemahaman ya,
terkait dengan cara membaca apa yang menimpa, bukan hanya dari fenomena, tapi kan semua di balik itu ada yang ngatur ya. Orang tertimpa musibah, tertimpa kesempitan, atau diberi kelapangan, itu semua ada maksud ya. Nah, kalau dia meresponnya dengan syukur, maka akan terus bertambah nikmatnya. Tapi mungkin syukurnya sekali, kufurnya banyak gitu. Jadi kita sering muter-muter dalam gelar pengajaran. Nah, jadi hakikat penghambaan atau ubudiyah ya, artinya semua nafas kehidupan itu untuk beribadah kepada Allah, baik yang menggunakan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, tapi juga dalam bekerja, dalam merespon kehidupan, itu semua bentuk ibadah sebenarnya ya. Nah, seringkali kita sholat, ketika sholat baik, tapi di luar sholat kemudian gagal tadi merespon berbagai peristiwa yang hadir gitu. Sehingga sholatnya itu tidak daimun, istilahnya itu tidak menetapi sholat, baik di dalam waktu-waktu sholatnya maupun di luar sholat gitu ya. Kan harus zikrullah. Jadi disuruh untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kan apabila telah ditunaikan sholat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi ya, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung gitu. Jadi ingatnya waktu sholat aja gitu. Itu pun waktu sholat banyak lupanya juga, lalai kan, nggak khusyuk. Tapi yang repot itu setelah sholat sama sekali nggak inget gitu, bahwa semua yang menimpa itu ayat Allah gitu. Nah, kalau kita mampu membacanya, jadi sholatnya itu dipanjangkan dalam gelar kehidupan, esensinya adalah zikrullah, maka kita bisa melihat apa yang Allah bacakan gitu, sehingga bisa menjawab sesuai dengan tadi petunjuk Allah gitu. Jadi kan memang kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka hendaklah kalian mengikuti bacaannya gitu. Jadi kuncinya adalah bertasbih dengan takwa ya. Takwa itu artinya melaksanakan atau menyikapi apa yang hadir sesuai dengan pengajaran Allah gitu. Nah, itu smooth hidupnya gitu kalau mampu. Nah, cuman kan masalah istiqomah, masalah yang lain ya. Itu memang berat gitu. Kita dibuat lupa oleh ya khususnya alam syaiton lah yang membuat lupa untuk mengingat Allah ya. Karena kan mereka mempertakuti dengan kefakiran, sehingga kemudian kita berbuat fahsya dan mungkar. Padahal Allah menjanjikan memberikan makfirah, ampunan, dan juga karunia. Jadi kalau ditimpa musibah, kemudian bisa membaca, ya kita istighfar, kita baca, kemudian kita mengalir sesuai yang Allah kehendaki, kenapa memberikan peristiwa itu, maka di balik peristiwa itu ada pengampunan, dibersihkan dosanya melalui takdirnya. Kemudian di balik itu ada karunia gitu, ada hikmah, ada rizkinya gitu. Tapi kalau enggak ya muter-muter aja di problem dunianya gitu. Baik, jadi saya juga sudah baca ulang kitabnya, tapi kelihatannya tidak akan mampu menyampaikan bab per bab, jadi saya hanya mengambil beberapa sampling sesuai kebutuhan kita ya. Jadi ini di bab 3 terkait, judulnya adalah tentang beberapa sebab mengapa kita tidak perlu atau tidak boleh ikut mengatur ya. Nah, kita lihat di kalimat di bawah, Ibnu Atha itu dalam Al-Hikam menuliskan, kesungguhanmu pada apa-apa yang telah dijamin oleh Allah bagimu, dan kelalaianmu pada apa-apa yang dituntut Allah darimu, merupakan bukti atas hilangnya basiroh atau mata hati darimu. Jadi kita seringkali tadi, problem kehidupan manusia itu banyak, kebutuhannya banyak, setiap hari bergerak ke sana kemari mencari solusi kehidupannya gitu ya. Padahal Allah itu meletakkan solusinya di balik amal soleh ya.
kebutuhanmu yang banyak, kalau engkau bisa mendaratkan amal pada saat itu dalam sebuah amal soleh yang Allah kehendaki, yang banyak itu nanti Allah yang ngurusi gitu. Ya barang siapa yang bertawakal, Allah mencukupi. Tapi akhirnya kita ngerjakan 10 hal, tapi yang satu hal itu tidak mampu kita baca dan kita kerjakan. Gitu. Itu maksudnya, jangan ikut-ikutan mengatur, karena problem manusia itu nggak bisa diselesaikan oleh manusia. Selesai satu masalah, ada lagi masalah. Ya. Pengennya itu Allah ngasih masalahnya satu-satu, tapi kadang-kadang dalam kehidupan sekali datang 5, belum selesai yang 5, udah nambah lagi 2, gitu ya, jadi 7. Nah, sehingga kalau seandainya manusia harus menyelesaikan semua gelar kehidupan itu, nggak akan ada waktunya untuk ibadah, gitu. Padahal ayatnya, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, gitu ya. Nah, tapi di balik itu kita harus menyeru Allah dengan seruannya itu bukan hanya doa lisan, tapi amal. Ya, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sisanya Allah yang jamin, gitu maksudnya. Jadi tadi kita bersungguh-sungguh, ya, tadi ya, kita tuh ikut ngurusin sesuatu yang sebenarnya Allah sudah jamin, maksudnya. Padahal yang Allah tuntut untuk kita laksanakan, itu aja yang harus kita kerjakan. Yang lainnya Allah yang jamin. Tapi yang dituntut oleh Allah untuk kita kerjakan, yaitu amal soleh, kita lupakan, akhirnya kita tadi menyelesaikan semua persoalan yang sebenarnya Allah sudah jamin kalau kamu beramal soleh, itu semua Allah yang beresin. Gitu. Nah, itu memang nggak mudah tapi ya. Tapi makanya kalimatnya adalah, itu tanda bukti hilangnya mata hati atau basiroh. Jadi kita hanya bisa melihat hal yang lahiriah, tapi yang batiniah, yang dari sisi Allahnya kita nggak bisa lihat. Gitu. Akhirnya terjebak oleh semua kompleksitas persoalan dinamika dunia. Gitu. Kan sehebat-hebatnya fitnah adalah dunia. Gitu. Nah, kita coba lihat, mungkin ada 5 lah yang ingin disorot ya. Jadi yang pertama, sebab tidak perlu ikut mengatur. Dalam kitab ini, Ibnu Atha itu kelihatan sedang memberikan banyak penjelasan supaya kita tuh yakin dan udahlah berhenti ya dari ngurusin semua hal gitu kan. Sebenarnya kamu ikut ngatur dengan susah payah itu sudah terlalu banyak bukti dan janji Allah gitu. Sehingga Ibnu Atha itu menjelaskan satu hal itu kenapa tidak perlu ikut mengatur atau jangan ikut mengatur, ada 10 sebab. Dijelaskan satu-satu gitu ya. Saking mungkin tahu kalau cuma 2-3 yang dijelasin, manusia masih kurang nih buktinya gitu kan. Jadi Ibnu Atha berusaha keras untuk meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu udah punya janji gitu. Jadi yang pertama adalah manusia itu sejak sebelum ada pun sudah Allah atur, sudah Allah yang ngurus. Ya, bahkan tadi dari mulai belum ada Allah sudah ciptakan rizkinya, sudah ciptakan dulu takdirnya ya, sebelum datang ke dunia ya. Setiap orang itu sudah ada bank jiwanya di atas ya, yang nanti sudah Allah atur kapan harus turun ke dunia, kapan harus lahir dari rahim ibunya. Ya, jadi semua yang ada hari ini manusia itu tidak ada yang tiba-tiba lahir secara kebetulan. Semua sudah ada paketnya, sudah ada jalan kehidupannya. Allah sudah atur sebelum orangnya bahkan lahir. Gitu. Nah, ketika dia nanti di dalam perut ibunya kan kita juga nggak bisa apa-apa. Ya. Selama 9 bulan dalam perut ibu sudah diurusin sama Allah tuh dengan semua mekanisme biologisnya maupun mekanisme yang tidak terlihatnya gitu ya. Ada malaikatnya yang ngatur ya. Nah, setelah lahir udah ada orang tuanya, ya sampai besar lah intinya. Ya, kalau sekarang orang mengeluhkan orang tua saya nggak baik, ini itu dan sebagainya, tapi kenyataannya kita ada sampai hari ini dan sehat-sehat aja gitu ya. Nah artinya ketika dia sudah mulai balik, sudah mulai berakal, sudah mulai dikasih seakan-akan kemampuan ikut merencanakan kehidupannya, tiba-tiba seakan-akan dulu aja waktu belum berakal kan Allah udah ngaturin. Kenapa sekarang setelah kamu dikasih akal kamu ikut jadi ngatur-ngatur sendiri gitu.
Itu seperti itu. Jadi manusia itu dikasih akal tuh akhirnya jadi repot hidupnya gitu. Kalau makhluk lain itu nggak ada akalnya gitu, ya. Jadi dia akalnya terbatas ya, dia lebih banyak bertasbih, dia lebih banyak diilhami gitu. Nah manusia ilhamnya banyak, tapi karena akalnya juga ya besar potensinya, ada hawa nafsu, jadi ilhamnya itu ketutup, akhirnya ngikuti rencananya sendiri gitu kan. Nah tapi itu juga bukan kelemahan, karena itu kemampuan manusia gitu ya, dikasih akal itu. Kalau saja dia mampu menundukkan akalnya di bawah petunjuk gitu. Nah, jadi sebelum ada manusia udah Allah atur sebenarnya ya. Kenapa kok tiba-tiba sekarang jadi kayak harus ngatur sendiri, kalau nggak bisa hidup nih. Selama ini belum mampu ngatur juga sampai hari ini hidup gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Al-Qur'an juga Allah menjanjikan barang siapa yang bertawakal, Allah mencukupi ya. Nah, cuman kan tawakal itu seperti apa, itu yang kita kadang-kadang sulit gitu ya, memahami tawakal yang sesungguhnya itu apa. Kan tawakal itu dari al-wakil ya. Jadi kita mewakilkan banyak urusan kepada sang wakil ya, yang memiliki kemampuan ya. Jadi kita hanya bekerja sesuai apa yang Allah mampukan, sisanya serahkan ke Allah. Tapi yang jadi masalah tadi seakan-akan gini, kamu kerjakan aja bagianmu, sisanya biar Allah yang ngurusin. Tapi yang kamu kerjakan harus yang sesuai Allah kehendaki. Nah, kita berupaya mengerjakan hal-hal yang tidak Allah kehendaki, terus kita minta Allah cukupi, kan nggak gitu. Ya, jadi maksudnya kerjakan bagianmu. Dari semua tadi peristiwa yang menimpa, apa yang Allah kehendaki? Satu, dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, kemudian mohon ke Allah agar diberi tahu sebabnya kenapa ya harus mengalami itu. Nah, setelah itu kira-kira apa doa dalam bentuk amalnya yang perlu kamu kerjakan gitu ya. Karena di situ ada pengajaran ya. Kalau kita mampu mengerjakan itu, Allah yang lainnya Allah yang ngurusin. Tapi masalahnya kita kan mengerjakan bagian yang mampu kita lakukan, tapi tidak yang Allah kehendaki. Makanya seringkali melewati batas dalam usahanya. Atau kurang usaha gitu ya. Karena tadi urusannya banyak, problemnya banyak, sampai bingung harus mulainya dari mana, akhirnya udahlah, udah nggak ngerti lagi harus gimana gitu ya. Akhirnya putus asa, malah nggak ngerjain apa-apa. Padahal harusnya amal soleh aja. Kalau bingung untuk menghadapi dunia, cari amal soleh yang paling dimudahkan. Termasuk baca Al-Quran kan. Ya minggu lalu kan sempat dibahas ya. Bu Shirley tanya gitu kan, Allah itu menyaksikan kan orang yang membaca Al-Quran ya gitu. Jadi bahkan kita baca Al-Quran pun di sela-sela kebingungan kita pun nggak harus cari ayat yang sesuai masalah kita. Pokoknya saya udah bingung untuk menghadapi kehidupan, saya ingin ketenangan, saya baca Al-Quran aja. Saya ingin membaca firman Allah. Allah tuh langsung merespon, sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa kenapa tidak perlu ikut-ikutan mengatur? Ya, bukan nggak boleh, sekali lagi, bukan nggak boleh berencana ya, tapi melakukan perencanaan tuh harus dengan sebuah pembacaan ya, agar rencananya itu mengikuti kehendak Allah gitu. Itu fungsinya akal. Kan fungsinya akal itu, manusia diberi akal bukan untuk ikut-ikutan mengatur bersama Allah, tapi kenapa manusia dikasih akal adalah agar manusia bisa mengenali Allah. Jadi akal itu Allah berikan agar manusia bisa mengenali kehendak Allah, kemudian bertasbih di dalamnya. Itu fungsinya akal manusia. Nah, jadi akal itu untuk mengenal, kalau sudah mengenal, jadi tahu apa yang harus dilaksanakan gitu. Nah, kalau kita enggak, akal itu untuk langsung ngatur-ngatur sendiri, bukan untuk mengenal Allah agar tahu apa yang harus kita kerjakan atau kita rencanakan. Ini malah bikin rencana sendiri yang enggak sesuai dengan rencana Allah. Tidak sesuai dengan track takdirnya yang dimudahkan. Nah, jadi kalau kita sekarang lihat,
berapa banyak sih takdir yang terjadi hari ini itu yang sesuai rencana kita? Berapa banyak sih kehidupan hari ini yang sesuai dengan bayangan kita di awal? Ya, ya bayangan mah bayangan ya, rencana-rencana yang hari ini terjadi ya itulah yang terjadi gitu kan ya. Jadi yang pasti terjadi itu adalah yang Allah rancang, bukan yang manusia rancang gitu. Kadang-kadang perencanaan manusia sesuai dengan rancangan Allah, kadang nggak sesuai gitu. Tapi yang terjadi yang Allah rancang, bukan yang kita rancang gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa jangankan manusia ya, semesta ini di luar diri manusia pun Allah yang ngatur. Pergerakan matahari, bulan, ya, bintang, planet ya, bumi ya, rotasinya semua beredar sesuai dengan tadi orbitnya ya, semuanya disiplin ya, ya. Itu aja Allah yang ngatur gitu. Kalau enggak udah tabrakan gitu. Jadi yang lebih sulit aja yang di luar tuh semua ini ya, ada matahari, ada musim, ya sehingga tanam-tanaman bisa tumbuh ya kan, ada matahari, ada hujan, ada angin dan sebagainya, itu sehingga bumi ini kan hanya karena pergerakan benda langit itu teratur sehingga kita bisa membaca musim, kita bisa membaca iklim gitu ya, sehingga orang bisa merencanakan kapan dia harus bertani, kapan harus mulai menanam benih gitu kan ya, kapan harus mengosongkan tanah sawahnya. Itu ada siklus ya, dalam bertani juga mengikuti musim ya. Nah, jadi kalau orang mau bertani dengan teknologi manusia, dia harus baca musim dulu gitu. Yaitu pengaturan Allah seperti ini, maka teknologi diterapkan untuk mengisi ruang-ruang sesuai sunatullah kan. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi semua alam ini Allah yang ngatur gitu ya. Tapi terus manusia ngatur-ngatur dirinya sendiri gitu kan. Harusnya dia masuk dalam sama-sama bertasbih dengan semua makhluk yang lain gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir saya bahas pada hari ini adalah manusia dan semua kepemilikannya adalah amanah dari Allah. Manusia dikasih akal, dikasih kesempatan, dikasih anak bahkan ya, dikasih harta, itu semua amanah dari Allah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di grup terkait dengan gimana mengarahkan anak dan sebagainya, ya harus connect manusianya. Allah ngasih amanah anak, kemudian kita harus nanya ke Allah, anak ini kemana dialirkannya. Maka aku akan membuat rencana untuk mendampingi anak agar dia mengalir sesuai rancangan Allah. Cuman kalau nggak bisa baca rancangan Allah kan, jadi orang tuanya bikin rencana karir khusus buat anaknya. Ya, jadi akhirnya anaknya jadi menderita nanti ya, karena mengalir tidak sesuai kemudahannya, bisa begitu. Itu pertanyaan yang di grup banyak terkait itu. Jadi minggu lalu ada yang sharing bahwa selalu bertanya kepada Allah ya, ketika anak sekolah yang terbaiknya apa, ketika sudah selesai jenjang pendidikan kelanjutannya apa, ketika sudah berkarir harus seperti apa mengamalkan ilmunya. Si orang tuanya itu nanya terus ke Allah gitu. Ya, itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu, agar kita bisa tadi menyalurkan si anak sesuai rancangan Allah. Tapi rancangan Allah hanya akan diketahui kalau orang tuanya takwa, masalahnya kan. Kalau takwa diajari gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi kita masuk sekarang melihat beberapa ayat ya terkait dengan hal ini. Jadi ini ada beberapa ayat nih, silakan kalau mau di screenshot ya. Jadi yang tadi ada Quran surat Al-A'raf ayat 172, Al-Mu'minun ayat 12-16, At-Tolaq ya ayat 3, Al-An'am ayat 91, kemudian surat Maryam ayat 40 dan surat At-Taubah ayat 111. Sesuai yang oleh Ibnu Atha diambil untuk menjelaskan poin-poin ini gitu ya. Nah, kita mungkin scanning sedikit ayat-ayatnya.
agar kita ada waktu ya untuk kita bisa diskusi. Nah, kita lihat yang Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Gitu ya. Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Jadi ini spesifik yang digunakan adalah bukankah aku ini Robmu? Ya. Alastu birobbikum gitu ya. Apakah aku ini bukan Robmu gitu. Nah, Allah menggunakan kata Rob karena Rob itu pemelihara gitu. Allah yang memelihara kehidupan, yang memelihara seorang anak hingga kemudian lahir, kemudian tadi menjaga pertumbuhannya dengan gelaran takdir ya yang Allah aturkan gitu. Nah, bahkan seterusnya setelah akalnya tumbuh pun harus mengikuti pemeliharaan Rob gitu. Makanya nanti ketika orang meninggal dikubur itu, ketika yang mengantarkan sudah meninggalkan ya, itu malaikat akan bertanya yang pertama adalah man robbuka, siapa Robmu gitu. Katanya Robnya Allah, ya katanya yang melihara Allah. Tapi kamu kok ngatur-ngatur sendiri, bikin rancangan sendiri, cari jaminan kehidupan sendiri gitu kan ya. Padahal Allah sudah ngasih kamu amal soleh aja, yang lainnya Allah yang atur gitu. Ya kita nggak percaya dengan pemeliharaan Allah melalui gelar takdirnya. Kita sibuk untuk menghindari ataupun marah dengan takdir ya. Atau kita mengharapkan takdir yang bukan milik kita gitu. Kita melihat kehidupan orang lebih baik, mencita-citakan kehidupan orang tanpa kemudian membaca tadi khazanah Allah melalui gelar takdirnya masing-masing. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di Quran Surat Al-Mu'minun ya, ini yang panjang ya sahabat-sahabat terkait dengan dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian saripati itu dijadikan air mani, ya disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus dengan daging lagi, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Jadi itu manusia nggak ada kontrolnya tuh. Dari mulai di rahim ibu Allah bentuk sedemikian rupa, siapa yang ngatur? Ibunya sendiri juga nggak bisa ngatur. Dokter juga nggak bisa ngatur. Paling dokter cuman kontrol ya. Cuman ngecek pertumbuhan rahim, pertumbuhan janin ya. Orang tua pun hanya bisa memelihara setelah lahir anaknya ya. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi tiba-tiba ibunya keluar air ASI gitu kan ya. Itu semua Allah yang ngatur. Nah, ya itu yang repot kemudian begitu lahir udah agak besar anaknya, ya masih balita lah ya. Orang tua mulai memberikan paham-paham atau waham-waham yang nggak pas gitu. Apalagi makin tumbuh dewasa, prinsip-prinsip harus begini begitu kalau mau jadi orang sukses nanti biar hidupnya mudah. Padahal sampai tadi lahir, sampai keluar anaknya, ya sampai orang tuanya bisa melihara, itu semua Allah yang ngaturnya gitu. Nah, jadi semuanya sudah Allah atur bahkan sebelum kita lahir gitu. Maksudnya itu. Kemudian tadi di At-Tolak ayat 3, dan dia memberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya.
sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi masalah ini kan Allah tuh punya urusan yang akan dilaksanakan, gitu ya. Kenapa kemudian Allah harus memberikan kita berbagai gelar takdir dalam kehidupan? Itu karena Allah tuh punya urusan. Ingin mengajari manusia di balik tabir, ya, kejadian, agar manusia semakin makrifat mengenali Allah, gitu. Nah, kalau semakin kenal ya harusnya semakin bersyukur, ya. Jadi manusia nggak mampu bersyukur sebelum dia mengenal, ya, siapa yang memelihara dia itu, Robnya, gitu ya. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu. Ini kita lebih sibuk dengan tadi ya, mungkin marah dengan takdir yang menurut kita itu kurang beruntung, gitu. Tapi definisinya definisi pemikiran manusia saja, gitu. Padahal di balik sesuatu yang kita tidak sukai banyak kebaikan. Karena kalau Allah biarkan kita terus ngikuti sesuai kehendak kita, yang ada malah sesat, malah makin kepleset, nggak tahu kemana, gitu ya. Padahal dunia ini selesai, masuk ke alam berikutnya, wah repot yang tidak mengenal Rob di sini ya, karena Robnya di sana sama, nggak rubah, gitu. Jadi kalau kita nganterin jenazah ke kubur tuh, ya orang berdoa semua ya mengharapkan keselamatan bagi dia. Ya pada akhirnya tergantung si mayit itu. Kalau dia biasa menyeru Allah, sudah mengenal Allah ketika di alam dunianya, ya nggak terlalu banyak masalah. Pindah ke alam barzah pun dia yang diseru di dunia, Robnya, di sana lebih jelas menyerunya, lebih jelas tampak Allahnya itu, gitu ya. Karena semakin ke sana, semakin hijab dengan Allahnya terbuka. Kalau dunia ini yang paling banyak hijabnya, kan di balik peristiwa itu akhirnya kita nggak bisa melihat wajah Allah di balik itu. Tapi masuk alam barzah makin terbuka hijab, masuk ke alam akhirat, ke padang mahsyar makin terbuka lagi hijab. Ya kalau di dunia sudah backingnya Allah, ya di sana backingnya Allah juga. Kalau yang repot di sini kan backingnya uang, backingnya manusia, ya. Di sana manusianya repot semua, gitu. Backingnya juga pusing, gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tahu urusan yang mau Allah laksanakan, mau Allah sempurnakan itu apa, sehingga takdir-takdir itu harus menimpa kita, ya. Setiap takdir yang menimpa itu agar urusan yang Allah sudah tetapkan itu bisa terlaksana. Ya, misalkan orang ini itu potensi besar, dia harus sampai ke titik tertentu dalam kehidupannya. Tapi orang ini nih banyak keterhalangannya. Agar sampai ke titik itu, kasih ujian yang banyak sama Allah. Ya, supaya dia kemudian terbuka tuh. Ya, ditimpa berbagai ujian, akhirnya ya terpaksa berserah diri. Karena kalau ujiannya sedikit-sedikit, ya kadang berserah diri, kadang enggak. Tapi kalau ujiannya sudah besar, wah udah nggak ngerti lagi harus ngapain, sudahlah bismillahirrahmanirrahim tuh. Kadang-kadang Allah tuh hanya ingin itu, bukan ingin ngasih ujian yang gedenya gitu, cuman supaya semakin tahu ya, supaya semakin kenal gitu. Karena Allah itu menginginkan orang itu di titik tertentu hidupnya harus siap untuk membantu orang lain, barangkali gitu ya. Cuman ini kader ini nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Ya akhirnya Allah kasih sistem belajar cepat gitu, bisa begitu. Nah makanya harus prasangka baik terus. Kalau tertib hidupnya dari awal, syukur, nggak pernah mengeluh, tanpa harus ada sistem yang khusus, Allah juga akan ngasih smooth aja. Cuman kan manusia seringkali ya terhambat oleh sesuatu. Ya, maka untuk menghancurkan batu-batu yang menghambat tadi, ya harus ditimpa dengan berbagai hantaman yang keras gitu. Ya kalau mengandalkan dunia, mengandalkan ilmu, akal, ya Allah hancurkan akalnya. Sampai udah nggak mampu, baru minta tolong. Ya, padahal dari awal, adanya akal itu bukan berarti nggak minta tolong. Akal itu dipakai untuk mengenal, atau tadi ya, membaca apa yang Allah kehendaki, kemudian berjuang mengikuti rencana itu, gitu. Itu akal tuh untuk itu, gitu.
Nah, kemudian berikutnya di Quran Surat Al-An'am ayat 91, mereka tidak mengenali Allah secara benar. Ini bahasanya, kalimatnya wama qadarullah, ya, hak, ya, qadrihi. Jadi mereka itu tidak mengenal, tidak, apa ya, kan qadar itu mengukur, ya. Jadi mereka itu nggak Allah, segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan ukurannya gitu. Kalau Allah berbuat itu nggak akan asal gitu. Jadi dalam semua af'al, tindakan Allah itu mereka itu tidak mampu untuk melihat ukurannya gitu. Jadi mereka itu nggak mengenali gitu. Seakan-akan Allah itu menimpakan hal-hal yang susah aja gitu kan. Padahal bahkan ujian itu Allah ukur. Ya, dengan ukuran yang pas itu harusnya bisa tadi bisa mengangkat halangan yang ada di mereka. Kan basyirohnya terhalang tadi. Ya, mata hatinya terhalang dari bisa melihat wajah Allah gitu. Jadi Allah kasih bentuk-bentuk ujian-ujian dalam ukuran yang presisi agar itu keangkat si halangannya itu gitu. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, jadi mereka tidak mengenali Allah secara benar ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan satu apapun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapa yang menurunkan kitab, ya, yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kalau kita, Allah kasih Al-Quran. Jadi mushaf itu tercerai-berai, ya. Sebagian diperlihatkan, yang banyak disembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh ya ibu bapamu atau nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi kalau Allah sudah kasih Al-Quran tuh, Alkitab ya, kitab induk, ya, itu dengan Al-Quran itu kita jadi bisa mengenali Allah sebenarnya, kehendaknya, ya, bahkan af'alnya pun banyak dijelaskan. Kenapa manusia itu dari zaman ke zaman ditimpa macam-macam, sebenarnya apa intinya ditimpa ini itu tuh, apa sih yang sebenarnya harusnya mereka baca ketika ditimpa itu gitu ya. Diulang-ulang tuh azabnya ya, dari satu umat ke umat lain. Ada yang dengan gempa, ada yang dengan banjir ya. Semua akan kita alami hari ini meskipun mungkin di level hati ya. Kita gempa goncang terus hidupnya, nggak pernah tenang. Itu kan gempa bumi sebenarnya. Ya, berarti nggak ada gunung yang kokoh sehingga semua peristiwa takdir itu membuat kita goncang lagi, masalah dikit goncang lagi gitu. Padahal Allah itu kan itu tadi sedang punya urusan yang digelar gitu ya dengan ngasih kejadian itu gitu. Kalau gunungnya ditancapkan jadi pasak bumi, nggak goncang si diri kita itu ketika ditimpa macam-macam kejadian. Malah bisa baca ada apa di balik itu gitu. Nah itu sahabat-sahabat, ini kan karena tadi lembaran itu kemudian tercerai-berai, sebagian mungkin digunakan, sebagian enggak, jadinya repot. Ya, kita disuruh kafah, ya. Islam secara kafah, artinya kalau berserah diri itu secara full, gitu ya. Ya bukan pasrah, tapi akalnya digunakan untuk merancang sesuai rancangan Allah, gitu. Itu dulu yang harus dibaca, baru bikin bisnis plan. Jadi nggak bisnis plan dulu yang dibangun, tapi baca kemudahannya apa, kebutuhannya apa, kemampuannya apa, ya keterbatasannya apa, dengan semua lingkup itu, maka inilah bisnis plan-nya yang harus saya buat. Dengan semua kemudahan dan keterbatasan itu, inilah amal soleh yang bisa saya kerjakan. Itu proposal tuh sebenarnya proposal bisnis plan-nya mukmin. Kira-kira mau proposal amal solehnya apa dengan kondisi hari ini? Ya kalau kita punya banyak kebutuhan, Allah juga ngerti. Ya, yang penting proposalnya benar, kan mintalah carilah atau mintalah kepada Allah rizki dengan cara yang baik, gitu kan?
Jadi perindahlah cara untuk mencari rizki itu, maksudnya ya proposal amal soleh maksudnya itu. Oke, jadi kamu kebutuhan banyak, kalau mengandalkan nyangkul nggak selesai ini urusannya. Ya, apa aja kebutuhannya? Oke, sekarang apa amal soleh yang kira-kira Allah kehendaki? Kalau kamu kerjakan itu, yang lain Allah jamin. Itu sebenarnya yang disebut bisnis plan-nya mukmin itu, proposal amal soleh. Nah, kemudian di Quran Surat Maryam ayat 40, sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Jadi ini semua milik Allah. Ya, Allah yang merancang ya. Nah, terakhir di At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Shadaqallahul lazim. Jadi yang disebut jual beli dengan Allah itu, ya tadi sahabat-sahabat yang awal itu. Jadi kamu jual beli dengan Allah itu, kamu kerjakan aja yang Allah tuntut, sisanya Allah yang nyelesain. Gitu. Semua harta, jiwamu, ya Allah yang beli, Allah yang ngaturkan. Gitu. Kamu kerjakan yang satu itu aja, sisanya Allah yang jamin kehidupan dunia dan kehidupan akhiratmu. Tapi kemudian karena kita tidak memenuhi syarat, tadi ya, tidak menyempurnakan syarat jual beli, akhirnya batal jual beli itu. Ya sudah, kalau gitu Allah nggak jadi beli harta dan jiwamu, kamu urus diri kamu sendiri, kamu jamin sendiri dunia kamu harus makmurnya gimana, akhiratmu harus makmurnya gimana. Kalau kamu nggak mau jual beli dengan Allah, ya sudah pakai cara kamu gitu. Ya Allah itu ngasih nih, kamu pakai amal soleh, yang lain Allah yang ngatur. Itu jual belinya. Jadi dikatakan kalau kita ikut-ikutan mengatur, tidak kemudian melaksanakan yang Allah kehendaki, jual beli itu Allah batalkan gitu. Sehingga nggak jadi jaminan sorganya gitu, karena mau ngatur sendiri. Demikian sahabat-sahabat, kita mudah-mudahan masih ada waktu sebentar buat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahasan pagi ini masih tentang ikhtiar ya. Tadi berserah diri dengan tidak terlalu mengatur gitu ya. Ikhtiar dan tidak terlalu mengatur terhadap apa yang Allah sudah tetapkan. Di pertemuan minggu kemarin, ya kadang gitu ya, kita kadang mungkin yang biasa akalnya kuat, mungkin yang secara akademis juga tinggi gitu ya, mungkin agak sulit gitu ketika kita dihadapkan oleh sesuatu persoalan dalam menggunakan akalnya, perencanaannya gitu ya, mungkin ada yang kelewatan atau seperti apa. Di minggu lalu juga Pak Yudi menyampaikan bahwa sebuah analogi sederhana sesuatu, misalkan kayak makan gitu ya. Makan bisa nggak kita ngatur proteinnya, tolong serap segini ya, karbohidratnya segini, glukosanya sekian, tolong ke badan gitu ya, ngatur kan nggak bisa juga, paling sebatas mulut rasa udah gitu ya. Sama nanti efeknya paling kerasa ke badannya seperti apa. Iya, ya itu saya tambahkan, ya itu memang hukumnya gitu, makin pandai orang tuh makin susah bergerak, karena kan semakin banyak pertimbangannya gitu. Makanya kalau orang bisnis juga biasanya makin ilmunya banyak, makin nggak jadi orang bisnis gitu. Jadinya pengkaji bisnis saja gitu. Tapi kalau dia misalkan, wah saya hanya lulusan SD, ya lulusan SMA, akhirnya jadi pengusaha. Kenapa? Ya habis saya nggak bisa apa-apa lagi. Dulu saya coba dagang, ya sesuai yang saya mampu. Jadi seakan-akan opsinya terbatas, maka dia melaksanakan. Nah, ketika orang itu kemudian lulus SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, mulai itu si hijab akal lahiriahnya itu seakan-akan punya opsi yang banyak, sehingga lupa membaca antara
kan tadi sugesti bahwa dia bisa melaksanakan hal yang banyak karena punya ilmu yang banyak, harus disesuaikan dengan kemudahan lahiriah yang ngertinya sih iya tapi nggak punya daya tahan di bidang itu misalkan ya secara keilmuan aja dia ngertinya, tapi secara mentalitas memang dia nggak punya perangkat untuk menyelesaikan hal-hal itu, jadi hanya tahu secara pemikiran gitu. Nah sehingga akhirnya orang bingung mendaratkan amal saking banyaknya potensi atau peluang yang di kepala dia merasa bisa semua, tapi akhirnya nggak mendarat gitu. Nah tadi tapi kalau orang yang tadi punya pengetahuan yang banyak kemudian bisa mendaratkan tepat, itu lebih kuat juga dayanya sebenarnya ya. Tapi kenapa tadi kalau pendidikannya biasa-biasa aja cenderung orang jadi lebih berhasil ya, karena ya habis mau ngapain lagi, cuman bisanya itu kan gitu ya. Nah itu sebenarnya kenapa dikatakan di kitab itu akal itu bukan untuk melakukan pengaturan sendiri, tapi akal itu untuk mengenali Allah agar tahu apa yang Allah kehendaki, kemudian baru bikin pengaturan sesuai yang Allah kehendakinya. Jadi semua rencana hidupnya itu sebenarnya karena dia sudah dikasih tahu rancangannya Allah. Nah, cara menerapkannya di bumi, nah dia pakai teknologi gitu. Gitu kira-kira. Iya, alhamdulillah. Silakan ya sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan atau sharing bisa lewat open mic ya. Mangga silakan. Bu, ya tadi dari jadi fungsi akal ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan juga di situ salah satu fungsi iman ya. Nanti insya Allah di share ayatnya ya. Jadi menghidupkan pendengaran, penglihatan, dan fuad itu kan akal hati ya. Di situ yang akal gitu ya, untuk pemanfaatan akal. Silakan kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, kita tutup warung. Dan juga ada yang nanya apakah direkam atau tidak. Ini insya Allah direkam langsung dari Pak Yudi ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan berhasil yang kali ini dan sudah menemukan standar kembali ke awal nih, semuanya sudah berfungsi. Alhamdulillah. Baik, iya mungkin sudah cukup jelas Pak pembahasan hari ini. Alhamdulillah. Mungkin nanti seperti biasa nanti sambil ditutup oleh Pak Yudi, bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk membuka kameranya, maka dipersilakan untuk didokumentasi. Menurut sahabat-sahabat juga Pak Yudi atau Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Iya, ya tadi ya. Jadi mungkin lebih arahnya mungkin kita sudah tahu ya sahabat-sahabat terkait dengan ayat-ayat tadi pun bukan sesuatu yang belum pernah kita baca ya. Tapi ya itulah tadi manusia ya. Sulit untuk membangun keyakinan gitu. Jadi saya melihat seperti Ibnu Athaillah itu memang berusaha keras tuh untuk memberi keyakinan kepada manusia melalui sebab-sebab ya. Yang minggu lalu juga ada 10 sebab juga ya orang bisa kuat dalam menerima ujian Allah misalkan ya. Itu Ibnu Atha dan meskipun saya baca itu di 10 poin itu sebenarnya ada pengulangan, makanya yang di minggu lalu terkait dengan apa sih 10 hal atau 10 sebab yang membuat seseorang jadi kuat untuk menerima takdir Allah. Sementara banyak orang yang nggak kuat menerima takdir itu. Ya tadi kan bingung, bahkan marah gitu kan ya. Tapi 10 hal itu hanya 2 kata Ibnu Atha yang paling utama. Yang lainnya yang 8-nya turunan dari yang 2. Tapi kenapa beliau kemudian bersusah payah menjelaskan 10-10-nya gitu. Jadi luar biasa jihadnya para ulama itu ingin mungkin membantu kita. Ini sudah sangat banyaknya bertebaran janji Allah itu, kok manusia itu susah sekali sih ya
untuk bisa melihat persoalannya gitu ya. Nah, sehingga Ibnu Atha itu sering menjelaskan 10 sebab, 10 sebab, 10 sebab gitu ya. Nah, tadi baru 5 tuh yang kita bahas, tapi yang 5 lagi kurang lebih mirip ya. Nggak tahu apakah minggu depan kita nanti coba lihat, tapi intinya memang kadang-kadang setelah tahu pun nggak mudah untuk membangun keyakinan. Harus diuji coba kan. Diuji coba pun butuh keberanian. Ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah Allah desak dengan takdir, nggak perlu keberanian lagi. Wong sudah dihadapi di depan mata, bukan masalah takut atau berani, ya harus dihadapi. Nah, kadang-kadang gitu. Kan manusia itu banyak takutnya. Gitu. Jadi kalau takut nanti miskin, takut nanti susah, belum datang tuh peristiwanya udah banyak takutnya gitu, sehingga mengambil langkah-langkah yang salah malah. Akhirnya Allah timpa aja sekalian, dibikin miskin, dibikin susah. Nggak takut lagi, kenapa? Ya mau gimana, orang udah miskin, udah susah, ya harus dihadapi. Ya padahal bukan Allah mau nimpa kemiskinan atau kesulitan. Biar ada pengalaman tawakal. Kadang-kadang baru bisa tawakal kalau udah ditimpa gitu. Ya kalau belum ditimpa itu kan orang banyak pertimbangan masalahnya. Padahal dari awal ya itu yang harus dibangun ya. Justru kan ada hadis ya, Allah akan tadi ya ayat, Allah akan menunjukkan apa-apa yang engkau takuti. Jadi ketakutan kita itu justru akan terjadi ya. Nah tapi kalau nggak takut karena tawakal ke Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa itu pasti ada izin dan kehendaknya, malah kadang-kadang nggak jadi ditimpa karena udah ngerti persoalannya gitu ya. Ya nanti kalau ditimpa ya udah ada Allah kok, kita tawakal aja gitu. Tapi bagi yang serba ketakutan malah seringkali malah ditimpa benar, harus disyariatkan istilahnya gitu ya. Baik sahabat-sahabat yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, semoga ada manfaatnya kajian siang ini. Mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.